Dalam konteks perubahan syarat minimum usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres, metode normatif berfokus pada yang pertama, penguraian hukum positif, yang mana berlaku terkait syarat usia capres atau cawapres. Yang kedua, analisis yuridis terkait usulan perubahan batas minimum. Yang ketiga, keselarasan dengan prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai penguraian hukum positif. Syarat usia minimum capres dan cawapres di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa usia minimal bagi seorang capres atau cawapres adalah 40 tahun. Nah, aturan ini menjadi bagian dari hukum positif yang telah disepakati sebagai landasan dalam pemilihan umum di Indonesia. Namun, ada upaya pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 yang menantang ketentuan ini dengan mengusulkan agar usia minimum tersebut diturunkan menjadi 35 tahun atau bahkan lebih rendah. Pengajuan uji materi ini bertujuan untuk mengubah syarat usia dalam rangka memperluas partisipasi generasi muda dalam pemilihan presiden. Selanjutnya adalah analisis yuridis terhadap perubahan usia minimum. Menggunakan ini, kita akan melihat apakah aturan usia minimum ini masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Ada beberapa aspek yuridis yang perlu dianalisis. Yang pertama, yaitu keselarasan dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka dasar untuk proses demokrasi, termasuk di dalamnya yaitu pemilihan umum. Dalam hal ini, pertanyaan utamanya adalah apakah adanya pembatasan dalam usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks ini, usia minimum 40 tahun bisa dianggap sebagai batasan yang menghalangi kelompok usia muda untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, pengusul perubahan berargumen bahwa penurunan usia minimum akan lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu tentang metode normatif tentang apakah aturan usia minimum ini masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Yaitu poin yang B, prinsip kematangan dan pengalaman. Jadi syarat usia 40 tahun kemungkinan didasarkan pada prinsip kematangan dan pengalaman, di mana jabatan presiden dan wakil presiden ini dipandang sebagai posisi yang memerlukan kecakapan dalam kepemimpinan yang umumnya dicapai melalui akumulasi pengalaman oleh kedewasaan emosional. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis, pembatasan usia ini memungkinkan yang dimaksud untuk memastikan bahwa calon pemilik pengalaman politik atau pemerintah yang cukup sebelum memegang jabatan tertinggi. Namun penurunan batasan usia minimum menjadi 35 tahun juga dapat didukung dengan alasan bahwa di era modern generasi muda memiliki akses yang cepat dan cepat terhadap informasi, pendidikan, dan pengalaman politik. Ini memungkinkan seseorang di usia 35 tahun untuk memiliki kemampuan dan kapasitas yang setara untuk memimpin negara. Jadi batasan usia minimum ini sebagai parameter kematangan
yaitu 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, telah ditetapkan melalui amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 2001, yaitu pasal 6 ayat 1. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan persyaratan kedewasaan dan kematangan psikologis, serta untuk memastikan bahwa calon pemimpin telah memiliki tingkatan pengalaman dan kematangan yang mencukupi dalam menjalankan tugas kepemimpinan tertinggi. Jadi prinsip kematangan dan pengalaman adalah kunci dalam menentukan kualitas seseorang kepemimpin. Atau pembatasan usia minimum ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa para calon pemimpin kita telah memperoleh tingkat pengalaman dan kematangan yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan tertinggi negara. Dan usia 35 tahun dianggap mencerminkan tingkat kedewasaan penuh dan kapasitas intelektual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan negara. A few moments later. Selanjutnya adalah keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk menilai kesesuaian perubahan ini, metode normatif juga menelaah prinsip-prinsip umum dalam hukum. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Salah satu argumen yang mendukung perubahan ini adalah prinsip keadilan dalam berpartisipasi politik. Jika usia minimum capres atau cawapres diturunkan, maka kesempatan politik akan terbuka lebih luas bagi generasi muda, memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kemampuan, visi, dan inovasi untuk turut serta dalam kepemimpinan nasional. Namun, di sisi lain, keadilan juga dapat dipandang dari sudut pandang stabilitas dan kematangan. Dalam hal ini, mempertahankan batas usia minim 40 tahun bisa dianggap sebagai langkah untuk memastikan bahwa hanya individu yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu yang dapat mengemban tanggung jawab besar sebagai presiden atau wakil presiden. Selanjutnya yang B, prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan konsistensi aturan usia di berbagai jabatan publik. Di beberapa posisi publik lain, seperti anggota DPR dan kepala daerah, batas usia minimum yang lebih rendah telah diterapkan, seperti 25 tahun untuk anggota DPR. Menurunkan usia minimum capres atau cawapres dapat menciptakan keseragaman dalam aturan usia untuk jabatan publik yang akan mendukung prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, C. Prinsip kemanfaatan hukum. Prinsip ini mempertanyakan apakah perubahan usia minimum akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara luas. Jika perubahan ini membuka ruang bagi pemimpin muda yang lebih dinamis, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global, maka kemanfaatannya akan dirasakan oleh negara dalam jangka panjang. Namun, ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati, terutama jika ada kekhawatiran tentang kurangnya pengalaman di antara calon yang lebih muda. Kesimpulan, dari perspektif metode normatif, perubahan syarat minimum usia capres dan cawapres menjadi isu yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara prinsip inklusivitas dan stabilitas politik, di mana menurunkan batas usia dapat membuka peluang bagi generasi muda, tetapi tetap harus mempertimbangkan faktor kematangan dan pengalaman. Yang kedua yaitu interpretasi konstitusional, yang berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, diimbangi dengan tujuan menjaga stabilitas nasional. Yang ketiga yaitu potensi dampak yuridis terhadap kepastian hukum dan konsistensi aturan, terutama jika perubahan ini diterapkan. Dalam konteks normatif, perubahan ini harus dilihat dalam rangka besar prinsip-prinsip hukum, terutama apakah perubahan tersebut akan memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.